Membedah secara genetika untuk pemuliaan dan produksi benih jagung. Demi memenuhi kebutuhan pipilan jagung, maka pengembangan penggunaan jagung varietas hibrida menjadi sangat penting. Dan pengembangannya harus berdasarkan pemuliaan yang tepat, agar bermutu dan unggul. Pada dasarnya, pengembangan varietas hibrida berbeda dari hibridisasi karena tidak ada upaya yang dilakukan untuk menghasilkan populasi pemuliaan murni. Hanya pabrik varietas hibrida F1 yang dicari. Persilangan hibrida F1 antara genotipe yang berbeda seringkali jauh lebih kuat daripada induknya. Kekuatan hibrida ini, atau heterosis, dapat dimanifestasikan dalam banyak cara, termasuk peningkatan laju pertumbuhan, keseragaman yang lebih besar, pembungaan sebelumnya, dan peningkatan hasil, dan yang terakhir menjadi yang paling penting dalam pertanian. Sejauh ini perkembangan terbesar varietas hibrida adalah jagung, terutama karena bunga jantan, tasel, dan bunga betina, tongkol, yang terpisah, sehingga mudah dilakukan secara massal dan berkesinambungan. Di mana hal ini telah terbukti ekonomis untuk produksi benih jagung hibrida. Membedah secara anatomi genetika. Pada dasarnya sel jagung biasa memiliki inti dengan 20 kromosom. 10 diantaranya berasal dari sel telur, dan 10 dari inti sperma yang membuahi sel telur. Jagung melakukan penyerbukan silang, cross-pollination. Ketika rambut jagung muncul pada klobot atau kulit tongkol, dia akan menangkap butiran serbuk sari dari bunga jantan, yang tumbuh dan kembang pada dasar tongkol jagung, dan kemudian melepaskan 2 sperma, masing-masing mengandung 10 kromosom. Inti dari satu sperma menyatu dengan sel telur untuk membentuk zigot, 2N sama dengan 20 kromosom. Sedangkan yang lain dengan salah satu dari 2 inti polar, yang kemudian menyatu dengan inti polar lainnya, membentuk inti endosperma primer dengan sel 3N. Inti jagung adalah buah tunggal yang dibentuk oleh embrio, endosperm, aleuron, dan perikarp. Perikarp adalah dinding ovarium yang berubah. Sedangkan aleuron berlapis tunggal adalah bagian dari endosperm yang mengandung sel 3N. Endosperm bertepung membentuk sebagian besar kernel atau biji dan embrio. Dan sebenarnya adalah tanaman jagung muda yang tidak aktif yang dibentuk oleh plumule dan akar primer, dan scutellum yang kaya nutrisi yang diperlukan untuk perkecambahan. Pedikel berfungsi sebagai titik perlekatan kernel atau biji ke tongkolnya. Strategi utama yang digunakan untuk menghasilkan varietas dan hibrida baru adalah seleksi massa, garis selvet acak, seleksi berulang, persilangan tunggal, dan hibridisasi silang tunggal yang dimodifikasi. Biji jagung dapat diubah dengan cara genetik untuk memberikan modifikasi dalam jumlah, jenis pati, protein, minyak, dan aspek lain seperti ketebalan perikarp atau kekerasan kernel. Merujuk atas hasil teknologi genetika yang ditemukan ini, maka sudah banyak jagung khusus yang dihasilkan seperti jagung putih, ketan, lilin, amilosa tinggi, protein berkualitas, minyak tinggi, popcorn, dan jagung manis. Tetapi, walaupun demikian hasil pemuliaan yang lebih dipentingkan adalah jenis varietas hibrida yang bermutu dan unggul, yaitu produksi tinggi persatuan luas lahan, bisa ditanam pada banyak lokasi penanaman atau multilokasi, tahan hama penyakit, tahan kekeringan dan genangan air, berumur pendek atau genjah, berwarna menarik, top filling, tahan di penyimpanan, biji dengan kualitas bobot yang tinggi. Sesuai dengan permintaan, baik dari industri pakan ternak, konsumsi,
industri kimia, dan energi. Sehingga produksi benih jagung hibrida, bersertifikat atau terdaftar memerlukan perhatian khusus, terutama untuk menjaga silsilah dan memastikan kelangsungan hidup. Selanjutnya, benih dipanen dengan hati-hati, dikeringkan dengan kadar air terbaik, dikupas, dibersihkan, diukur, dan diperlakukan dengan pestisida sebelum dipasarkan. Semoga berkenan dan bermanfaat.